Selamat pagi. Saat ini saya akan menerangkan bagaimana cara handling semen beku. Jadi breeding farm yang menggunakan teknologi reproduksi inseminasi buatan itu harus memiliki minimal 2 kontainer. Satu kontainer yang berisi adalah straw yang akan digunakan untuk inseminasi, dan satunya lagi adalah kontainer yang berisi hanya nitrogen cair, di mana dipastikan straw yang berisi kontainer berisi straw ini harus selalu terendam dalam nitrogen cair. Nah, pertama kali kita mendapatkan kiriman straw itu datang, itu dalam waktu 24 jam, itu harus langsung diperiksa kualitasnya. Karena aturannya setelah 24 jam tidak boleh lagi komplain terhadap produsen. Jadi pastikan kalau mendapat sampel dari kiriman sampel dari balai IB atau dari dinas atau dari manapun, pastikan setelah datang dalam waktu 24 jam itu harus diperiksa. Setelah itu, kalau semennya jelek, itu kita bisa komplain. Tapi kalau misalnya semennya bagus, maka tanggung jawab kita adalah memanage kontainer ini agar kualitasnya dipertahankan sampai dilaksanakan inseminasi buatan. Nah, sekarang saya akan tunjukkan. Untuk kontainer yang berisi straw seperti ini, biasanya kita tahu ya bahwa kontainer ini isinya adalah ada beberapa kanister ya, biasanya 6 kanister. Nah, pastikan biasanya pada saat mendapatkan kita ada petunjuk. Jadi setiap kanister itu mempunyai masing-masing punya petunjuk isinya apa. Misalnya di sini ada namanya buah namerta. Berarti ini adalah buah namerta dari 3 batch, dari T038, T039, T0. Ini adalah, dan juga jumlahnya. Jadi setiap kanister ini ya, ini isinya ada sejumlah straw, di mana straw itu berisikan nama rumpunnya, nama kode batchnya, dan nama pejantan dan jumlahnya. Nah, sekarang jadi nanti pada saat kita akan melakukan inseminasi buatan, kita mengambil sesuai diletak di mana rumput itu disimpan. Nah, sekarang bagaimana supaya sperma ini kualitasnya bagus? Kita harus selalu mengontrol ketinggian nitrogen cair. Itu yang paling penting. Setelah kita pastikan semen beku yang kita periksa itu bagus, maka tanggung jawab kita untuk memelihara sampai diinseminasikan. Tidak bisa lagi komplain ke produsen. Nah, kita harus memiliki alat seperti ini. Ini adalah alat untuk mengukur ketinggian nitrogen cair. Nah, ya. Jadi nanti kalau misalnya alat ini tidak ada, tidak masalah, bisa bikin pakai bambu saja, ya, pakai kayu. Tapi nanti tolong dipastikan dibuatkan ukurannya supaya kita tahu terus ketinggian nitrogen cair. Nah, di dalam kontainer ini biasanya ada 2 jenis kanister. Ada yang kanisternya seperti ini, yang dua susun, berisi untuk 2 goblet 1, goblet 2, dan ada yang 1. Ini yang pendek ya, harusnya ini ada yang panjang juga. Nah, sekarang pertanyaannya, berapa ketinggian nitrogen yang harus selalu ketinggian nitrogen dalam kontainer? Prinsipnya adalah semen beku harus selalu terendam. Tidak ada istilah 16 cm cukup atau 40 cm. Terendam, itu kuncinya. Jadi kita lihat sekarang ya. Kita lihat di sini. Ini adalah di bagian bawah ini ada sekitar 5 cm itu vakum. Nah, ini adalah ketinggian nitrogen seperti ini. Jadi kalau misalnya menggunakan kanister seperti ini, maka nitrogen cairnya minimal harus begini. Nah, tapi kalau kita menggunakan yang kecil, misalnya yang pendek seperti ini, maka ketinggiannya bisa seperti ini. Kuncinya adalah satu, harus selalu terendam, itu aja. Jangan mengatakan 16 cm cukup atau 40 cm cukup. Nah, sekarang kita lihat. Kita lihat sekarang. Nah, ini adalah berisi semen beku, dan kita selama ini memang selalu mengontrol. Jadi memang tidak pernah kekurangan. Ya, Anda bisa lihat sekarang. Tunggu sebentar ya, nanti ada bekas, kita kibaskan ya, ada bekas nitrogennya. Maka ketinggiannya itu adalah sekitar 35 cm. Ya, kalau tadi kita lihat ada di sini letaknya, maka dia terendam kira-kira 5 cm strawnya dari tempat terakhir dari cabang dari kontainernya. Oke. Nah, kemudian untuk sebagai cadangan nitrogen cair,
kontainer yang dibutuhkan bukan kontainer yang ada kanisternya. Pastikan Anda punya kontainer yang memang khusus untuk stok nitrogen. Karena alat ini memang didesain untuk memudahkan menuangkan tidak rusak. Nah, kalau nanti misalnya menggunakan stoknya menggunakan yang ada kanisternya, alat itu didesain tidak untuk dibolak-balik. Jadi sangat-sangat mudah rusak. Nah, pastikan beli kontainer yang tidak ada untuk kanisternya. Ini seperti ini ya. Nah, kita lihat ini juga kita isi nitrogen cair. Nah, ini nitrogen cairnya selalu terendam. Nah, ini yang kita bawa bolak-balik untuk diisi. Sedangkan yang ada straw-nya itu jangan dipindah-pindahkan, dibawa ke lapang atau kecuali pada saat memang sudah kosong dan akan diisi straw yang baru. Jadi ini harus stay di laboratorium, sedangkan ini yang bisa bolak-balik dibawa kemana-mana. Nah, untuk melaksanakan IB ke lapang nanti menggunakan termos kecil 1 liter yang diisi nitrogen cair dan strawnya dipindahkan ke sana sesuai dengan kebutuhan IB sehari itu. Jadi jangan membiasakan membawa kontainer besar ini diangkat ke mobil, turun naik bolak-balik. Ini sangat mudah rusak. Dan kalau misalnya sudah rusak, itu bisa susah sekali diperbaiki. Jadi kira-kira seperti itu yang bagaimana cara memanage kontainer. Nah, sekarang yang berikutnya adalah bagaimana cara mengambil straw. Cara mengambil straw mengangkat kanister. Jadi di dalam nanti saya tunjukkan di dalam kuliah ya. Di situ ada namanya frost line. Ada titik beku, ya garis beku, di mana setelah melewati itu semen otomatis akan tertowing. Jadi kalau kita sudah tahu kita akan mengambil yang mana strawnya, kita sudah tahu, kemudian kita mengambil. Nah, pada saat kita mengambil begini, jangan sampai mengambilnya melebihi frost line. Ya, segini ini sudah maksimal. Tidak bisa dinaikkan lebih tinggi lagi. Tapi ini juga akan bergantung terhadap jumlah dari ketinggian kanisternya. Kalau kanisternya yang pendek pasti akan lebih tinggi. Tapi kalau kanister ini yang panjang, kemudian straw-nya ada di bawah, maka ini bisa digunakan. Tapi perhatikan jangan sampai straw-nya terlalu tinggi. Tidak boleh melewati frost line. Jadi hanya terlihat sedikit saja, dan ini tidak boleh sampai melewati leher dari kontainer. Dan segera diambil, kemudian segera dikembalikan lagi ke tempatnya semula. Kesalahan terbesar penurunan kualitas semen beku di lapang salah satunya adalah akibat handling semen beku yang tidak tepat. Jadi di sini kalau sudah 24 jam itu tanggung jawab sepenuhnya ada di dalam unit pelaksana IB itu. Jadi di breeding farm itu tidak lagi disangkut pautkan dengan produsen yang masih semen beku. Nah, jadi Anda bisa bayangkan kalau misalnya di satu unit itu ada beberapa orang inseminator dan melaksanakan pengambilan straw yang tidak tepat, berkali-kali dilakukan, misalnya seperti ini ya, misalnya diambil berkali-kali, ketinggiannya melampaui yang seharusnya, dan itu diulang berkali-kali, maka Anda bisa bayangkan penurunan kualitas semen bekunya akan sangat tinggi sekali. Nah, ini kan satu orang mengambil, nanti kemudian diulang lagi. Nah, Anda bisa bayangkan kalau setiap orang melaksanakan handling semen bekunya tidak tepat, mengangkat nitrogen kanisternya terlalu tinggi, kemudian menyebabkan dia tertowing secara alamiah, maka semakin lama kualitas semen beku akan menurun. Ya, awalnya standarnya adalah 40% dengan konsentrasi 25 juta berarti 10 juta sperma motil. Makin lama mungkin akan menjadi 30%, akan menjadi 20%, akhirnya menjadi tidak fertil. Nah, kalau sudah seperti ini, siapa yang rugi? Tentunya breeding farm itu sendiri yang akan menghasilkan angka konsepsi yang rendah sehingga tidak berhasil, tidak dicapai apa yang kita harapkan.
Demikian menjadi kontainer untuk hari ini. Terima kasih. Nanti kita akan diskusikan selanjutnya di kelas.